Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah Teknik Tata Cara Kerja yang materinya adalah peta proses kerja. Nah, jadi tujuan dari materi ini adalah memahami alur proses kerja secara menyeluruh. Yang kedua itu mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien. Yang ketiga meningkatkan produktivitas. Kemudian yang terakhir adalah dasar untuk perbaikan berkelanjutan menjamin kualitas produk atau layanan. Adapun definisi dari peta proses ini adalah sebagai alat yang sistematis dan jelas untuk komunikasi secara luas dan sekaligus mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memperbaiki suatu metode kerja. Informasi yang dibutuhkan adalah untuk mengetahui waktu operasi mesin, kapasitas mesin, bahan-bahan, dan alat-alat yang digunakan. Berikut adalah jenis peta kerja yang sering digunakan. Yang pertama itu ada proses operasi, kemudian ada dalam bentuk diagram alir, kemudian ada peta tangan kiri dan kanan. Selanjutnya yang keempat itu ada peta pekerja dan mesin. Nah, yang terakhir itu adalah peta aliran proses. Jadi nanti akan saya jelaskan bagaimana contoh-contoh dari peta tersebut. Nah, berikut adalah lambang-lambang yang digunakan dalam pembentukan atau membuat peta-peta. Yang pertama itu ada lambang untuk operasi, itu ada lambang dapat dilihat di slide, ada berbentuk lingkaran, kemudian penyimpanan berbentuk segitiga, selanjutnya ada berbentuk kubus, itu adalah proses pemeriksaan, kemudian ada yang seperti lambang D, itu adalah delay atau menunggu sesaat. Kemudian yang terakhir sebenarnya ini ada gambar peta di atas lingkarannya, itu adalah aktivitas gabungan. Nah, ini adalah bentuk contoh peta proses operasi, di mana di sini yang digunakan adalah lingkaran sebagai tanda proses tadi atau operasi. Itu ada lingkaran, beberapa lingkaran, ada proses di sini adalah ada 10 proses. Nah, jadi ini untuk kejelasannya nanti bisa kita buka lebih ini ya teman-teman. Ini bisa dilihat di sini. Saya tunjukkan dengan pointer. Nah, ini adalah sebelumnya saya ingin menjelaskan peta proses operasi apa. Ini adalah untuk cara membuat pembuatan tahu atau produk tahu, di mana di sini ada beberapa proses, yaitu yang pertama ini ada proses penyiapan kedelai, kemudian pencucian ya, di sini pencucian digabung karena ini hanya proses persiapan, sampai terakhir itu adalah proses penggilingan. Kemudian setelah proses penggilingan ini ada proses pemeriksaan sampai hingga penyimpanan. Nah, jadi bentuk peta proses operasi ini digambarkan dalam bentuk seperti ini ya teman-teman. Harus seperti ini, di mana ada nama objeknya, produk apa yang dibuat, kemudian nomor petanya, dipetakan oleh siapa, dan tanggal pemetaan. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil itu adalah dibuat dalam bentuk tabel di bagian bawah kiri. Nah, ini ada lambang-lambangnya, kemudian ada keterangan lambangnya, kemudian ada jumlahnya, berapa jumlah yang kita operasikan, kemudian ini adalah waktu yang kita butuhkan dalam proses pembuatan tahu. Waktu ini tertera di sebelah kiri ini ya teman-teman ya. Ya baik, kita lanjut. Nah, ini merupakan peta aliran proses. Ini bentuknya seperti ini teman-teman, di mana berbentuk zigzag seperti ini. Nah, keterangannya, uraiannya ada di sebelah kiri, kemudian lambang-lambangnya ada di tengah-tengah di sini. Nah, kemudian prosesnya ditarikkan garis ke lambang-lambang yang sesuai dengan prosesnya. Nah, ini misalnya
kedelai ditambahkan air ini adalah proses yang harus dipindahkan. Nah, jadi lambangnya adalah pada transportasi. Kemudian selanjutnya operasi apa lagi yang dilakukan? Di sini ada proses perendaman, kemudian selanjutnya ditunggu, ini proses delay ya, ditunggu sementara dalam penirisan, kemudian dilanjut lagi untuk digiling, kembali lagi ke proses penggilingan. Mungkin untuk selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan saya share di part kedua ya teman-teman. Jadi untuk hari ini saya cukupi, terlalu panjang penjelasan berikutnya akan dijelaskan di part 2. Terima kasih perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.